Selamat pagi, selamat siang. Eh, Perkenalkan, sebelumnya bagi yang belum pernah ikut kuliah saya ya. Eh, saya Fadli Nafi. Kebetulan eh, pada hari ini saya akan menyampaikan pengantar kuliah tentang sistem informasi geografi ya. Kebetulan semester ini eh, saya ngambil mata kuliah ini bersama Pak Wahid, Ahsin Sidik ya. Sehingga eh, kebetulan minggu ini saya dan Pak Wahid ada penelitian, maka video ini saya launching lebih awal untuk mengantisipasi perkuliahan minggu ini ya. Kebetulan pelatihannya seminggu full seperti itu. Baik, Anda mungkin akan sering ketemu dengan saya ya di mata kuliah SIK, mungkin SIK dasar, SIK terapan, atau mungkin di mata kuliah teknik lainnya, teknik kegeografian lainnya, seperti ilmu ukur tanah, atau pemetaan topografi dan topodimi, atau mungkin mata kuliah lainnya ya. Kalau Anda ambil meteorologi, klimatologi semester yang lalu, mungkin sudah ketemu dengan saya. Baik, saya stop share video ya. Saya kemudian akan sharing paparan agar kita bisa mulai pengantar kuliah kita. Baik, hari ini saya tidak akan bicara banyak tentang teori ataupun melakukan praktek tentang SIK ya, tapi kita akan lebih ke arah pengantar kuliah. Apa yang kita pelajari akan kita pelajari bersama selama 1 semester ke depan ya. Mungkin sistem informasi geografi ini sering Anda dengar, sering Anda temui, atau mungkin yang sering Anda temui tidak geografinya, mungkin sistem informasinya. Sistem informasinya apa itu sebenarnya ya? Kita brainstorming dulu aja. Saya nggak akan bicara teori yang berat-berat, saya hanya akan menyampaikan sesuai pengetahuan awam terlebih dahulu ya. Kalau kita ambil 3 kata ya, sistem informasi dan geografi. Di sini ada 3 kata utama ya, di mana ada sistem, ada informasi, ada juga geografi. Kalau kita terjemahkan satu-satu, sistem itu dari KBBI merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas, atau juga bisa disebut sebagai metode. Nah, sistem ini sebenarnya terdiri dari banyak unsur ya. Intinya terdiri dari banyak unsur, bisa sistem metabolisme tubuh misalnya seperti itu, ada unsur-unsur pembentuk metabolisme dari kita memasukkan makanan, kita melakukan pencernaan, kemudian melakukan penyerapan nutrisi, kemudian sampai ke pembuangan, itu ada proses, ada beberapa komponen tubuh yang bekerja dalam satu sistem. Nah, sistem pada umumnya seperti itu ya, ada input, ada proses, ada output. Suatu input yang baru bisa menjadi output setelah mengalami proses, bisa berubah bentuk ataupun tidak, dan proses output ini juga bisa menjadi input dari subsistem yang selanjutnya. Nah, dalam sistem informasi geografi bentuknya sangat luas, tidak hanya terbentuk dari perangkat keras atau komputer atau alat ukur sebagai data collecting atau pengumpul data, atau brainware-nya, manusianya. Jadi banyak sekali komponen yang nanti akan kita pecah satu-satu, kita deskripsikan satu-satu pada pertemuan yang akan datang. Nah, sedangkan informasi menurut KBBI adalah penerangan, pemberitahuan, data, di mana kesemuanya yang merupakan usaha menyampaikan amanat ya, atau informasi yang di mana informasi-informasi tersebut bisa bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan geografi secara KBBI juga, saya tidak akan membahas definisi geografi pada umumnya seperti di pengantar geografi ya.
ilmu ini adalah tentang permukaan bumi ya, tentang iklim, tentang penduduk, flora, fauna, semua yang terkait dengan ABC ya, abiotik, biotik, dan kultur. Kenapa ini dijadikan bagian dari ilmu geografi? Karena nanti data yang dikelola dalam sebuah sistem informasi itu adalah data-data tentang pendukung kegeografian. Bisa data untuk analisis suatu geografian, bisa hanya untuk representasi mapping peta saja. Jadi bentuknya macam-macam. Nah, sistem informasi geografi menurut teori yang sederhana atau yang umum adalah sebuah sistem informasi khusus. Jadi bukan umum ya. Jadi dia khusus untuk geografi. Jadi sangat sulit untuk digabung dengan sistem informasi yang lain. Nah, tentunya kan banyak ya sistem informasi itu, ada sistem informasi kepegawaian, sistem informasi kependudukan, ada sistem informasi kesehatan. Ada banyak sekali yang bisa dijabarkan nanti kalau, dan semuanya saling khusus. Bisa digabungkan, tapi kita akan membutuhkan banyak sekali adjustment atau penyesuaian. Nah, tapi cirinya adalah data spasial. Nah, data spasial yang diolah adalah informasi spasial atau bereferensi ke ruangan di sini ya. Nah, di sini punya referensi ke ruangan. Kalau data keuangan atau data kependudukan biasanya referensinya tidak ada ya, ke ruangannya ya. Di mana yang namanya spasial atau letak, space, data dari kata terminologi space, dia butuh sebuah ruang, di mana ruang itu bisa berupa ruang 2 dimensi, juga bisa ruang 3 dimensi. Nah, setiap ruang dalam sebuah bangun ruang itu ada yang namanya penentu letak. Nah, yang biasanya disebut sebagai koordinat. Nah, koordinat itu sering disebut sebagai koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z. Nah, seperti itu. Nah, biasanya data SIG itu punya ciri yang seperti ini. Nah, dengan pengertian lain, sistem informasi geografi adalah sistem komputerisasi yang mampu membangun, menyimpan, mengelola, menampilkan, dan menganalisis semua data spasial ruangan atau kebumian di dalam sebuah database yang lengkap. Seperti itu. Nah, ini kalau kita potong satu-satu ya, sistem informasi geografi sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kalau kita pecah sedikit demi sedikit? Saya nggak akan membahas teori lebih dalam ya, cuman sederhana-sederhana saja. Karena ini pengantar kuliah. Nah, sistem informasi. Nah, kita ambil sebuah gabungan katanya sistem informasi. Itu kalau kita ambil dari katanya, kata aslinya sistem itu dari Yunani ya, atau sistema, atau dari bahasa Latin sistema. Nah, pelafatannya saya juga tidak terlalu mahir dalam bahasa Yunani dan Latin, tapi ini adalah kurang lebih seperti ini. Artinya ada satu kesatuan. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya highlight ya. Satuan, terdiri dari komponen, subsistem, terhubung, interaksi, bisa materi, dan data yang kontinu. Nah, artinya apa? Sebuah sistem ini harus sebuah saling berinteraksi. Terdiri dari satu komponen ke komponen yang lain. Misalnya nanti Anda masuk belajar tentang sistem atau daur hidrologi. Hidrologi itu air ya. Dari mana air hujan jatuh sampai ke lautan. Itu ada banyak subsistemnya. Dari subsistem yang namanya presipitasi, menjadi subsistem menjadi aliran permukaan, menjadi subsistem aliran kelembapan tanah atau infiltrasi, menjadi subsistem menjadi perkolasi yang jadi groundwater, sampai ke evapotranspirasi, evaporasi atau penguapan, dan seterusnya. Dan kesemuanya itu saling berinteraksi, saling bisa mengurangi, bisa menambah, bisa saling mempengaruhi, saling bisa dipengaruhi. Nah, sistem itu seperti itu. Dan SIG juga akan seperti itu. Data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi geografi itu merupakan hasil dari sebuah proses pengumpulan data. Pengumpulan data ini include di dalam sistem informasi geografi ya.
bukan berarti sistem informasi geografi itu hanyalah perangkat lunak dan komputer, tapi lebih global lagi, lebih universal. Karena dulu sistem informasi geografi sudah dikenal sejak zaman dahulu, Jadi sebuah data berupa peta misalnya dikumpulkan di dalam sebuah ruangan, dalam sebuah lemari besi yang anti bakar, anti gempa misalnya seperti itu. Dalam satu ruang itu ada isinya peta tanah seluruh Indonesia, ada peta rupa bumi seluruh Indonesia, ada ruangan khusus yang menyediakan peta hujan seluruh Indonesia. Nah, itu adalah sebuah sistem. Orang kalau mau ngambil data ke kantor tersebut, minta pengisian, itu adalah proses sebuah pengelolaan data di zaman dahulu. Jadi sistem zaman dahulu berupa keseluruhan, termasuk gedung pengelolaan, termasuk infrastrukturnya. Tidak hanya komputer dan software. Jadi interaksinya adalah dari mulai data collecting, perlakuan data, input, digitalisasi. Kalau sekarang sudah masuk ke era digital ya, termasuk proses representasi, menampilkannya dengan baik, petanya indah ya, seperti itu sampai ke tangan user seperti itu. Dan sistem yang baik itu adalah sistem yang kumpulannya itu tujuannya baik. Nah, interaksinya jelas, penugasan antar subsistem juga spesifik dan runtut. Nah, ini yang kata-kata runtut dan interaksinya jelas. Dan biasanya sistem yang baik itu berupa cycle, siklus. Makanya dalam sistem informasi geografi yang baik itu ada daur datanya, ada siklus datanya. Dari mulai data diperoleh sampai dikelola, sampai menjadi informasi, kemudian kalau salah dikoreksi, kalau ada pembaruan diupdate, nah, dia continue dan berulang seperti itu. Nah, itu kalau kita bicara tentang sebuah sistem informasi. Nah, sistem informasi ini kalau kita bicara panjang lebar itu secara filosofi panjang ya. Secara filosofi panjang kita bicarakan minggu depan saja. Nah, informasi dalam konteks keruangan dan keilmuan biasanya berasosiasi dengan data. Data dan informasi sesuatu yang berbeda. Data itu biasanya data dalam konteks masih diperoleh, masih didapatkan atau disadap dari sumber data tanpa melalui pengolahan khusus. Jadi dia masih berupa fakta, fakta-fakta nyata tanpa mengalami analisis atau perubahan bentuk. Biasanya hanya sampai proses pengumpulan, dikelola, paling hanya sampai dikelompokkan atau diklasifikasi dan dianalisis. Sedangkan informasi sedikit berbeda. Informasi adalah sebuah hilir dari sebuah data. Ada penambahan kesimpulan di situ, ada penambahan kesimpulan di situ. Sebuah data yang dianalisis itu belum sampai informasi. Tapi kalau sebuah data dianalisis, kemudian ada simpulan di situ, ada sebuah sintesa di situ, yang disampaikan ke orang lain untuk diinformasikan, itu baru menjadi sebuah informasi. Nah, ada sedikit konteks yang berbeda ya. Jadi misalnya saya Presiden Jokowi misalnya seperti itu. Saya kalau diberi data kependudukan lengkap seluruh Indonesia orang miskin tanpa dikelola, tanpa diklasifikasi, dan sudah dianalisis, saya nggak akan bisa ambil kebijakan. Kecuali yang analisis menyampaikan ke saya, informasinya seperti itu sudah jadi informasi. Oh, yang miskin sekian persen Pak di Indonesia. Oh, yang di bawah garis kemiskinan sekian persen. Dan tersebar di lokasi A, B, C, D, E. Nah, selanjutnya terserah Bapak untuk melakukan kebijakan yang ingin diambil. Nah, itu sudah menjadi informasi. Jadi tahapan data menjadi informasi itu butuh pengumpulan, butuh pengelolaan, butuh klasifikasi, modifikasi, dan dianalisis. Sedangkan proses menerjemahkan hasil analisis, menerjemahkan menjadi sesuatu hal yang baru dari banyak data, itu baru kita sebut menjadi informasi.
Nah, ini yang perlu kita garis bawahi di awal-awal kuliah ya, supaya nanti kita tahu membedakan mana yang data dan mana yang informasi. Nah, sistem informasi ini berkembang sesuai dengan interaksi manusia dan daya cipta manusia ya. Dulu manusia tidak mampu menciptakan sesuatu yang bersifat digital, peta dalam bentuk on paper, dalam bentuk kertas, atau dalam bentuk kain seperti itu. Sekarang kita sudah punya peta digital. Semua sudah serba digital. Jadi berkembang, developing. Sehingga developing itu tidak hanya dalam bentuk dari konvensional kertas ke digital, developing secara akurasi, developing secara pemanfaatan, developing secara estetika, seperti itu. Jadi berkembang secara terus-menerus. Makanya sistem informasi geografi seperti yang saya sampaikan di awal tadi dulu bisa termasuk infrastrukturnya, termasuk infrastruktur bangunan atau kendaraan untuk mengoleksi datanya. Tapi sekarang mungkin lebih simpel. Berbeda juga antara dulu akurasinya. Kalau dulu mungkin akurasinya dalam pembuatan peta tidak akurat, sekarang akurasinya sudah sangat akurat, presisi. Nah, sehingga sistem informasi itu dulu orangnya banyak. Dari mulai collecting data sampai data menjadi peta. Sekarang orangnya semakin sedikit, tapi tool-nya semakin canggih. Dan kecepatan pemrosesan juga semakin cepat. Anda bayangkan beberapa tahun yang lalu, kita kalau mau transfer data hanya pakai flash disk itu cuma berawal dari 256 megabyte. Pada saat saya beli tahun 2000 berapa ya, 2008, 2009, saya beli flash disk itu harganya mahal 250.000, cuman dapat 256 megabyte. Sekarang kita pakai jumlah uang yang sama, kita sudah dapat disk eksternal dengan jumlah kapasitas sampai 1 tera. Nah, kan seperti itu. Kecepatan prosesnya juga sama. Dulu saya ngirim data pakai internet tahun 2006-2007 itu cuma dapat 1 kilobyte 2 atau 5 kilobyte per second, itu sudah bagus. Nah, sekarang kita bisa pakai teknologi 5G ya, 5G atau 4G lah. 4G itu kita bisa ngirim dengan kecepatan luar biasa, upload atau download dengan kecepatan 5 sampai 10 megabyte per second. Nah, itu 1000 kali atau mungkin 50.000 kali lebih cepat. Seperti itu. Nah, makanya konteks dari SIG ini menjadi lebih luas lagi. Dulu digunakan hanya untuk war, hanya untuk peperangan, hanya untuk tentara. Sekarang sudah digunakan untuk pengendalian bencana. Bahkan orang awam sudah pakai. Nah, orang awam sudah pakai. Kita sudah pakai Google Map, kita sudah pakai Google Earth untuk hal-hal yang bersifat pengelolaan data spasial. Nah, maaf. Ini adalah sistem informasi secara lengkap ya. Ini saya sampaikan di awal. Ini ringkasannya. Yang akan kita pelajari nanti adalah kurang lebih seperti ini. Di mana siklus data ini berulang atau cycle ya, dari pengumpulan kemudian diinput ke dalam komputer, proses digitalisasi menjadi data digital, kemudian di manajemen, kemudian dimanipulasi. Dimanipulasi ini dalam arti yang positif ya, bukan berarti kita manipulasi data, tidak. Tapi dimanipulasi itu bisa jadi kita rubah formatnya, kita bentuk dari berbentuk raster vektor, atau mungkin dari data yang bersifat tekstual menjadi data gambar, dan seterusnya. Dimanipulasi artinya dalam konteks yang berbeda. Direpresentasikan bisa di layout dalam bentuk peta, peta digital, peta paper, atau peta aplikasi di dalam handphone atau smartphone Anda, dan proses updating. Dan itu berulang. Di sini dari proses sumber data, pengumpulan data, input, digitalisasi, dan seterusnya, kemudian diupdate lah. Makanya kalau kita menemukan pakai Google Map, itu saat kita buka Google Map sekarang macet merah itu, 1/2 jam kemudian
belum tentu menjadi merah kalau orang lewat. Karena dia diupdate terus informasi kepadatannya. Smartphone yang lewat di situ menjadi indikasi kepadatan, biasanya seperti itu. Nah, itu kurang lebih sistem informasi geografi sebagai pengantar saja. Saya nggak akan bahas lebih terlalu detail, nanti kita akan detailkan secara bersamaan untuk bagian-bagian yang lain. Nah, ilmu geografi, kalau kita ambil secara lebih detail adalah ilmu yang mempelajari letak dan ruang. Sehingga biasanya yang diambil adalah pola ruang, keseragaman atau ketidakseragaman, itu yang kita ambil. Dan prosesnya itu juga kita ambil. Jadi misalnya ada gempa bumi atau tanah longsor, itu yang dipetakan tidak selalu hasil akhirnya, hasil akhir tanah longsor. Dulu yang kita petakan hanya tanah longsornya, tapi sekarang kita bisa pakai animasi, kita bisa modeling, kita bisa modelkan prosesnya sedemikian rupa sehingga bisa menjadi lebih komunikatif dan lebih informatif. Nah, geografi secara rumit itu sering bersinggungan dengan mata kuliah lain atau bidang-bidang ilmu lain. Contohnya ilmu kimia. Ilmu kimia itu digunakan biasanya dalam bidang-bidang ilmu tanah atau ilmu kualitas air. Nah, untuk mengidentifikasi kondisi air atau tanah di suatu wilayah, itu kita biasanya belajar tentang kimiawi, kimia organik, kimia anorganik, dan seterusnya. Nah, atau ilmu pemetaan atau ilmu geodesi. Biasanya kalau kita ingin memetakan longsor atau memetakan kerentanan gerakan tanah atau mungkin bencana banjir, nah, itu sering kita memetakan suatu wilayah dengan akurat. Nah, akurasi ini hanya bisa dicapai kalau kita memahami konsep pemetaan ortografi, pemetaan yang datar. Nah, di mana bidang lengkungnya dianggap hilang. Nah, hanya bisa diatasi kalau kita memahami proyeksi yang benar, yang disajikan dalam ilmu geodesi. Ilmu geodesi kan ilmu yang mempelajari lengkung bumi untuk diproyeksikan ke bidang datar. Sehingga saling sering berinteraksi. Demografi, ilmu pendudukan, atau mungkin ilmu sipil, rancang bangun. Nah, itu juga sangat perlu. Pertanian terkait jenis tanah dan jenis tanaman yang akan diambil. Nah, itu juga bisa disinggungkan satu sama lain. Nah, ini ada beberapa terjemah ya atau definisi. Geografi sering disebut ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan, kewilayahan, dan dalam konteks keruangan. Nah, ini Bintarto dulu ya, definisinya ini definisi Pak Bintarto kalau nggak salah, yang diseminarkan di Lokakarya. Nah, ini saya ambil dari artikel AXA ya, AXA ed 2019, ya ada artikel tentang filsafat ilmu geografi ya, ini menarik sekali. Nah, geografi sering berkembang. Nah, ini sama kalau kita lihat. Di sini sistem informasi dan geografi mengalami perkembangan yang sama sesuai dengan kemajuan teknologi. Sesuai dengan karya dan cipta manusia dalam mengembangkan atau mengembangkan teknologi. Jadi semakin akurat, di mana dulu tidak ada perhitungan yang aneh-aneh, sekarang lebih banyak ke algoritma atau equation yang lebih rumit, karena kita bisa memodelkan lebih detail. Misalnya dulu kita kalau mau memodelkan banjir hanya pakai intensitas hujan dan tekstur tanah dan penggunaan lahan seperti itu. Sekarang kita memperhitungkan banyak lagi. Ada hujan, ada tekstur tanah, ada penutup lahan, ada kemiringan lereng, ada kelembaban permukaan, kemudian ada bentuk drainase, ada bentuk das, dan sebagainya. Sehingga lebih rumit. Rumus banjir dulu dan sekarang juga sangat berbeda. Itu kalau kita baru bicara banjir ya, belum kita bicara erosi, bicara longsor. Rumus longsor dulu dan sekarang itu beda lagi. Semakin detail, semakin akurat, semakin spesifik, dan semakin rumit. Karena kemampuan kita dalam menggunakan teknologi juga semakin maju.
Dan geografi dan sistem informasi geografi itu saling berinteraksi. Sehingga ketika geografi dianggap sebuah ilmu yang populer sekarang, cukup populer, maka biasanya datanya juga semakin bervariasi, jamak, dan banyak. Secara kuantiti dan quality, itu sekarang datanya sudah sangat banyak. Dan besar-besar. Anda kalau nanti belajar download citra penginderaan jauh, itu dulu size-nya cuma di angka 500 mega, 1,5 giga. Sekarang satu citra untuk ukuran yang lebih kecil, size resolusi spasialnya atau scene-nya itu bisa ukuran hard disk-nya sama atau ukuran memorinya untuk penyimpanan. Tapi detailnya lebih detail lagi beberapa kali lipat. Nah, inilah paradigma yang sekarang kita temui di dalam pengelolaan sistem informasi geografi. Ada banyak yang akan kita pelajari nanti ya. Tapi untuk itu yang paling penting, buat apa orang geografi atau pendidikan geografi belajar tentang sistem informasi geografi. Nah, ini akan kita sampaikan di awal kuliah kita kali ini. Ya, akan stop sampai di sini tentang pembelajaran sistem informasi geografi. Saya akan lompat ke arah tentang manfaat bagi Anda seorang yang nanti lulusan sarjana geografi atau pendidikan geografi bisa menggunakan ilmu geografi dengan lebih baik. Nah, why we should learn about geography information system? Karena di dalam jurusan geografi UNES, kita itu akan menghasilkan beberapa output lulusan yang mempunyai kemampuan profil-profil berikut. Nah, makanya Anda harus belajar tentang ilmu geografi dan sistem informasi geografi. Yang pertama adalah dia adalah seorang surveyor dan analis. Nah, seorang sarjana itu adalah harus punya kemampuan surveyor dan analis. Kalau surveyor itu biasanya dipelajari di ranah ilmu diplom atau D3 atau D2 atau D1 itu surveyor ya. Nah, Anda harus punya kemampuan itu sebelum masuk ke tingkat atau level analis. Nah, Anda harus bisa menjadi surveyor yang ahli supaya tahu data yang dikolek ini nanti benar apa tidak. Nah, seperti itu. Baru kalau tahu datanya benar, kita perlakukan secara benar. Nah, itu baru masuk kita ke ranah level analis. Nah, makanya dalam profil lulusan geografi itu surveyor dan analis. Nah, surveyor dulu baru analis, bukan analis dulu baru surveyor. Nah, apa yang disurveyor dan dianaliskan? Ini beberapa ada konteks keilmuannya. Yang pertama adalah tentang sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan, kebencanaan, tata ruang, dan geospasial. Nah, kesemua ini ya ini 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah kontekstual. Ini kontekstual. Di mana sumber daya alam itu banyak sekali, sumber daya manusia atau kependudukan itu juga temanya banyak sekali. Kemudian lingkungan sama, temanya banyak sekali, kebencanaan juga sama, bisa banjir rob, bisa banjir bandang, longsor atau erosi, atau mungkin bencana vulkanologi, atau bencana hidrometeorologi. Nah, ini banyak sekali temanya. Ini tema-tema yang banyak sekali, termasuk konsep penataan ruang. Tapi yang lebih dari itu, kesemuanya itu biasanya didekati atau di-approach, dihasilkan melalui proses pengelolaan data. Kesemuanya ini. Pengelolaan data apa? Data geospasial. Spasial adalah data keruangan, sedangkan geo adalah data kebumian. Semuanya melalui proses pengelolaan informasi geospasial. Maka dari itu, Anda harus mempelajari SIG agar bisa menjembatani kemampuan Anda dalam mensurvei data, mengkolek data, kemudian agar bisa menghasilkan sebuah informasi yang lebih
bermanfaat bagi orang lain melalui pengelolaan data geospasial. Nah, pengelolaan data spasial itu kan sebenarnya bertingkat ya, bertingkat. Tidak semua orang mampu. SIG sudah diajarkan sejak SMA meskipun hanya konsep. D1 juga diajarkan mungkin tentang SIG, tentang pengelolaan data yang sederhana. D3 juga ada. Lalu bedanya dengan sarjana apa? Nah, ini yang menarik. Saya akan kita jabarkan di awal-awal. Makanya ini selalu saya sampaikan di awal perkuliahan agar Anda tahu posisi sarjana Anda dan kemanfaatannya dengan mata kuliah yang akan kita dalami selama 1 semester. Ya, ini yang perlu kita dalami. Kalau kita tadi melihat konsep ilmu sistem informasi geografi dalam konteks sarjana geografi, nah ini adalah yang saya tampilkan dalam scene ini, dalam layar ini adalah tantangan ilmu geografi di dalam ketenaga kerjaan. Makanya di sini saya tonjolkan tentang SKKNI. Nah, SKKNI di mana disebut sebagai standar kompetensi kerja nasional. Nah, profesi geografi itu termasuk profesi yang sentral di dalam banyak bidang keilmuan. Nah, dalam sebuah Millennium Development Goal atau Sustainable Development Goal, semuanya temanya ada banyak. Nah, di sini kegeografian berada di sentralnya. Di dalam bidang pembangunan, perencanaan wilayah, kebencanaan, semuanya butuh kegeografian. Makanya sekarang banyak penerimaan sarjana-sarjana geografi di berbagai ruang lingkup pekerjaan. Dari Depdagri, Kementerian Dalam Negeri, teman saya ada yang kerja di sana. Di Departemen Luar Negeri, teman saya ada yang kerja di Namibia sebagai staf ahli duta besar. Ada yang kerja di Kementerian Kehutanan, pengelola data kehutanan. Ada yang kerja di BNPB, BPBD. Kemudian ada yang kerja di Bappenas. Kementerian Keuangan ada nggak Pak? Ada. Teman saya ada yang kerja sebagai asesor pajak, asesor valuasi aset, ada yang jadi di bidang aset, jadi ya tentang aset-aset daerah terkait tanah, harga tanah dan sebagainya. Jadi banyak sekali, luas sekali. Makanya di sini Anda harus menguasai sistem informasi geografi dengan cukup baik. Nah, SKKNI tentang SIG itu apa saja, Pak? Nah, di sini akan saya sampaikan sebagai pengantar saja. Nah, kenapa kita harus tahu SKKNI? Karena SKKNI dan capaian lulusan mahasiswa itu beda konsep. Beda konsep. Kalau capaian lulusan itu adalah target kompetensi yang harus dimiliki si sarjana agar bisa disebut sebagai sarjana geografi. Sedangkan KKNI atau kerangka kerja kualifikasi nasional yang dimiliki dari ketenaga kerjaan itu adalah profesi yang bisa dimasuki sarjana geografi. Sarjana geografi bisa masuk profesi A, B, C, D, E. Nah, tapi tentu saja ada kompetensi yang harus kita penuhi. Nah, sarjana geografi di UNES itu bisa memenuhi apa saja toh Pak yang terkait tentang sistem informasi geografi. Nah, di sini di KKNI tahun 2015 terkait keputusan Menteri Ketenagakerjaan tahun nomor 49 tahun 2015 sudah dijabarkan. Termasuk dari BIG sudah menentukan bahwa untuk khusus KKNI kualifikasi nasional atau profesi, kita sebutnya begitu ya, profesi tentang SIG itu dijabarkan menjadi beberapa tipe. Ada yang tentang operator utama level 4, ada juga tentang analis atau teknisi pemetaan level 5, nah, ada analis level 6 sistem informasi, ada developer level 6 juga, ada manajer level 7 dan spesialis geoinformatika serta ahli media sistem informasi level 8. Nah,
sarjana geografi UNES itu lulusannya minimal sampai apa, Pak? Sampai 4 dan 5 minimal. Karena yang 6 ini butuh pengalaman kerja. Nah, detailnya seperti apa? Kita lihat bersama. Oke, yang pertama operator utama sistem informasi geografi. Ini yang saya sampaikan yang match bidangnya dengan kuliah kita ya, yang sistem informasi geografi dasar. Kalau sistem informasi terapan mungkin akan beda profesinya yang akan saya jelaskan. Jadi ada sedikit konsep ini yang masih dasar. Nah, minimal syaratnya adalah lulus D1 atau D2, kemudian punya pengalaman paling sedikit 1 tahun. Nah, kalaupun tidak 1 tahun, pernah ikut kuliah atau pernah ikut pelatihan bidang survei selama jenjang 3. Jenjang 3 itu paling tidak 3 SKS seperti itu ya. Kemudian atau mungkin pernah ikut kursus atau perguruan tinggi yang geomati geografika terakreditasi A. Kebetulan UNES geografi, UNES pada umumnya sudah A dan PT ya. Geografi jurusannya sudah A gendut juga. Kenapa A gendut? Kalau akreditasi itu ada A gendut, ada A kurus. Nah, nilainya pas-pasan. Nah, kalau geografi kita udah A gendut. Nah, lulus SMA. Nah, ini jadi kita bisa dapat anu dong, Pak. Bisa lulus SMA bisa masuk profesi operator utama. Bisa. Selama Anda ikut kuliah D1 atau D2 pelatihan, kemudian ikut pelatihan tentang SIG. Nah, seperti itu, SIG dasar. Apakah hanya ini Pak sarjana geografi UNES dapatnya? Tidak, ini minimal, level 4 minimal. Nanti Anda akan dapat SIG terapan, bisa masuk ke level 5, bahkan level 6. Anda lulus, otomatis langsung jadi operator utama, daftar profesi yang lebih rendah dari grade Anda, tentu saja bisa langsung diterima. Nah, apa yang harus dikuasai untuk disebut sebagai grade ini, Pak? Operator utama atau sistem informasi geografi jenjang 4. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dikuasai. Contohnya penggunaan komputer, mengoperasikan perangkat lunak sistem informasi geografi, ada macam-macam ya. Ada ArcGIS, ada NV, ada AirMapper, kemudian ada juga yang itu yang penggunaan citra ya. Ada juga Grasik, kemudian banyak sekali yang free ya. Nanti akan kita pelajari bareng-bareng. Nah, termasuk mengkonversi data geospasial, menginput data hasil, melakukan pemberian, mengedit, sampai membaca peta. Nah, kesemuanya ini untuk bisa mempelajari Anda harus ambil kartografi dasar dan SIG dasar minimal. Dan bagaimana yang jenjang selanjutnya, Pak? Nah, ini yang jenjang selanjutnya adalah ini otomatis akan Anda kuasai kalau sudah masuk SIG terapan. Nah, terapan. Paling tidak sudah kerja 1 tahun, minimal D3, nah seterusnya. Nah, sudah masih sama ya, dia lulusan dari geografi atau geomatika yang terakreditasi unggul dan seterusnya. Nah, kemampuannya apa, Pak? Nah, ini kemampuannya adalah sedikit lebih advance dari yang level 4 tadi. Nah, Anda minimal kalau SIG dasar harus bisa sampai ke tahapan ini. Termasuk mengoperasikan secara luas, bisa mengkompilasi data geospasial, bisa konversi format. Nah, ini nanti akan Anda pelajari di sini. Reading map, nah ini jelas. Termasuk mendeteksi masalah pada perangkat lunak. Misalnya ada error komputer, ada erroring hardware, Anda harus kuasai itu. Membangun basis data kartografi, termasuk merepresentasi atau melayout. Nah, nanti output terakhir dari mata kuliah SIG dasar adalah membuat layout peta, salah satu. Nah, ini adalah tahap yang Anda harus kuasai pada sistem informasi geografi kelas kita semester ini, yaitu sampai jenjang 5. Nah,
Untuk yang jenjang 6 akan Anda kuasai di SIG terapan plus pengalaman kerja. Nah, nanti akan saya sampaikan kalau Anda masuk kelas SIG terapan. Nah, ini adalah tentang jenjang SIG 6 ya. Saya nggak akan bahas lebih lanjut. Ini akan kita bahas di kelas terapan. Nah, ini adalah capaian yang ingin saya capai, kita capai bersama nanti di kelas ini terkait SIG dasar ya. Ada ini adalah capaian lulusan yang di kurikulum Anda seperti itu Anda bisa Anda baca lebih detail. Nah, kuliah ini 3 SKS, nanti akan ada saya jabarkan juga penugasannya seperti apa, praktikumnya seperti apa, termasuk diajarkan bersama Pak Wahid. Oke. Nah, ini adalah rencana studi 1 semester kita ya. Ada 16 kali pertemuan, 2 kali UTS, 1 kali UTS, ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Ada juga nanti praktek-praktek praktikum atau penugasan yang akan dibimbing asisten juga. Jadi Anda harus aktif tiap minggunya, jangan menunda penugasan karena ada hal-hal yang akan mempengaruhi nilai terkait penundaan penugasan. Oke. Apa yang kita pelajari 1 semester ya? Ini akan saya jabarkan dalam rencana pembelajaran semester selama 16 pertemuan ya, 16 minggu. Nah, ini adalah yang akan saya sampaikan lebih lanjut. Di sini ada beberapa literatur ya, Anda bisa pakai literatur yang lain, tapi ini paling tidak yang saya gunakan atau Pak Wahid gunakan untuk memperkaya pembelajaran kita. Nah, 1 SKS itu 50 menit ya. Jadi Anda minimal pembelajaran itu bisa 150 menit yang bisa sangat relatif, luwes. Mungkin saya dan Pak Wahid ngajar efektif mungkin 50 menit, kadang-kadang 120 menit, nah, seperti itu. Sisanya adalah individual assignment atau tugas individu atau group assignment atau mini project. Nah, itu nanti bisa sangat bervariasi. Tapi temanya adalah seperti yang saya jabarkan di awal, ini adalah tentang kontrak kuliah, definisi SIG secara umum termasuk KKNI. Minggu depan kita akan bahas tentang filsafat ilmu dan perkembangan SIG di dalam ilmu geografi. Ini adalah sejarahnya ya. Kenapa kita perlu pelajari? Nah, supaya kita tahu nanti posisi kita itu sebenarnya sampai di tahap apa. Kemudian kita akan belajar komponen GIS di sini minggu ketiga tentang DBMS atau Database Management System dan DSS, Decision Support System. SIG ini bisa berfungsi sebagai pengelola atau manajemen data, tapi juga sebagai support decision maker. Nah, ini makanya kita sampaikan juga secara berurutan. Nah, pada minggu keempat dan kelima, kita sudah mulai detail bahas apa yang akan dikelola dalam SIG, termasuk data spasial, ada jenisnya, kita bisa ada yang data polyline, polygon, ada data point atau titik, data line itu garis, polygon itu data area, dimensi 1, dimensi 0, dimensi 2, dimensi 3, itu karakteristiknya beda-beda. Kalau Anda nanti ambil kartografi tematik di kelas saya, mungkin akan sering sekali berinteraksi dengan pengelolaan data tersebut. Tipenya ada yang tipe data raster, ada tipe data vektor, ciri-ciri dan bagaimana pengelolaan. Itu Anda akan temui di sesi atau minggu yang keempat. Nah, untuk minggu kelima, kita akan belajar tentang sumber-sumber data. Nah, Anda akan diberikan beberapa contoh kasus bagaimana mengelola data dari proses digitasi, proses tabular, importing, sampai data source dan interoperability-nya. Nah, di sini nanti ada beberapa penugasan ya, pada bagian ini latihan dan praktikum. Nah, ini nanti mungkin dibantu asisten pada latihan dan praktikum ini. Kemudian ada juga literatur review dan software review. Nah, ini yang perlu Anda garis bawahi. Nah, selanjutnya ada juga ujian tengah semester. Ujian tengah semester sebelum ke tahap itu biasanya
kita sudah masuk ke wali data ya, wali data itu penanggung jawab data. Jadi suatu data itu bisa kita pakai untuk mengambil keputusan kalau datanya kredibel, seperti itu. Kalau datanya nggak kredibel, datanya collecting-nya jelek, akurasinya jelek, tentu saja akurasi pengambilan keputusannya juga jelek. Makanya di sini wali data dan provider data spasial ini jadi penting. Nah, di sini nanti Anda akan belajar input, memilih bagaimana data yang baik boleh digunakan dan tidak digunakan. Nah, selanjutnya juga ada analisis dasar dalam GIS. Ini dasar ya, jadi dasar sekali, jadi mungkin tidak terlalu rumit dan tidak terlalu sulit ya. Jadi yang dasar-dasar yang akan kita pakai. Dan ada masuk ujian tengah semester, biasanya saya share soal lewat WhatsApp group atau mungkin secara online nanti dikumpulkan melalui Komting pada waktu yang ditentukan ya, seperti itu. Bisa berformat tertulis atau juga bisa pakai mini project. Nah, kemudian pada minggu ke-9 dan ke-10 ini sudah masuk pada sistem software GIS ya. Kebetulan di laboratorium GIS kita itu kita punya lisensi asli dari ST ya, kerjasamanya. Anda juga bisa minta lisensi ArcGIS ORI, tapi hanya 1 tahun, jadi nanti per tahun diperpanjang. Nanti bisa Anda minta list ke laboran kita, Mas Halim, nanti diteruskan oleh Pak Ananto Aji, Kaleb kita, agar bisa diproses lisensinya, seperti itu. Kalau mau, kalau enggak ya Anda boleh pakai yang bajakan, terserah Anda. Pilihan ada di Anda. UNES menyediakan fasilitas, tapi ya ada prosedurnya seperti itu. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita sudah masuk mengaplikasikan datum, georeferencing, dan projection. Nah, ini adalah lanjutan dari kartografi dasar. Kalau Anda memahami datum, memahami georeferencing secara teori, di sini sudah mulai Anda aplikasikan di dalam sebuah map, rencana mapping Anda. Pada pertemuan ke-12 dan ke-13, ini kita fokus pada pengolahan data spasial, inputnya, dengan contoh peta geologi, seperti itu misalnya Anda digitasi, Anda mendigitasi poin, Anda mendigitasi poligon, Anda mendigitasi data-data area, seperti itu. Termasuk pengolahan input data atributnya. Oh, ini garis ini adalah sesar. Oh, garis ini adalah patahan linear. Oh, ini ada juga antiklinal, ada sinklinal. Nah, data-data atribut itu diinput ke dalam tabel secara spesifik agar datanya bisa dimanfaatkan. Nah, itu ada proses pembelajarannya. Nanti minggu ke-12 dan 13 kita akan masuk ke situ. Sedangkan minggu ke-14 ini adalah tentang layout ya, pembuatan layout secara digital dan driven page. Driven page itu adalah teknik membuat layout tapi dalam bentuk yang banyak jamak. Misalnya kita punya map yang besar, dipotong-potong menjadi map-map yang kecil dengan nomor urut yang berbeda. Nah, itu kita pakai teknik driven page. Nanti kita akan belajar bersama dengan asisten juga. Nah, yang ke-15 ini lebih ke arah sharing data ya, data sharing. Jadi ketika Anda sudah bisa membuat peta, bisa membuat geodatabase, bagaimana cara sharing yang benar, termasuk mungkin bisa pakai teknik project MXD atau MPK atau map package, atau diekspor jadi JPEG, PDF, atau di teknik yang lain pakai ArcGIS online ya, secara digital juga bisa. Juga termasuk analisis dasar, termasuk select by attribute, select by location, dan calculating atau query. Nah, itu akan kita pelajari sampai minggu ke-15. Di 16 ada ujian akhir semester atau responsi dari mini project. Nah, sebelum perkuliahan kali ini saya akhiri, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, mohon digarisbawahi ya. Ini adalah penilaian dalam satu semester. Penilaian dalam satu semester akan dinilai dalam 6 item. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif, bisa dinilai dalam presensi,
bisa dinilai dalam keaktifan di kelas, dalam tanya jawab atau discussion, seperti itu. Nilai bobotnya adalah 20%. Nah, 20%. Nah, mini project atau hasil project atau laporan praktikum atau semua yang terkait dengan penugasan, baik itu individual ataupun grup, itu nilainya besar. Paling besar di sini, 30%. Nah, semakin Anda lengkap, semakin Anda bagus, potensi nilai Anda bagus juga semakin besar. Ini yang paling besar di sini. Nah, kemudian dalam penugasan, akurasi itu 5%. Akurasi itu bisa dalam arti kelengkapan atau ketepatan pengumpulan. Nah, di sini selalu saya lampirkan deadline, deadline. Maaf, saya share lagi. Mana tadi? Nah, yang saya tekankan adalah deadline dan deadline. Karena biasanya baik saya dan asisten selalu mengurangi nilai ketika deadline-nya over. Setiap hari atau setiap minggu ada pengurangan sekian persen. Jadi misalnya nilai Anda harusnya dapat 88 untuk nilai A, telat 1 hari atau 2 jam misalnya, ini berkaitan dengan ujian tengah semester atau ujian akhir semester, telat 1 jam atau 2 jam, Anda bisa dikurangi sekian persen, bisa 5%, bisa 10%. Dan itu akumulatif. Semakin lama, semakin besar pengurangannya. Jadi meskipun Anda jawabnya benar semua, tapi ngumpulnya telat 2 hari, nilainya bisa sama dengan yang paling rendah atau yang jawabannya paling salah. Jadi kedisiplinan itu akan memegang peranan penting. Nah, termasuk di sini kalau Anda lihat, laporan mini project itu 30%. Termasuk, jadi kalau saya tidak ada ujian akhir, hanya responsi, jadi Anda bertanggung jawab terhadap laporan mini project Anda dengan paparan atau responsi dengan asisten, bisa jadi nilai paling besar ada di mini project 30 plus 20 di sini. Udah 50%. Yang kehadiran di kelas, discussion, nah itu sudah sangat nilainya udah kalah. Jadi paling besar adalah pada mini project dan 2 ini. UTS, UAS, ini harus Anda waspadai. Jangan telat, jangan tidak lengkap, karena bisa menghasilkan nilai K. Nah, di beberapa mata kuliah saya yang ilmu ukur tanah, banyak mahasiswa yang UAS-nya bagus, tapi tugas-tugas proyeknya tidak lengkap, sehingga nilainya K. Ketika K tidak diurus, langsung di rata-rata mini project-nya. Misalnya ada 3 mini project, Anda hanya ngerjakan 1, maka nilai mini project Anda yang tinggi itu 80 atau 90 langsung dibagi 3. Maka nilai project Anda hanya 30 ditambah yang lainnya. Itu kalau nilai yang lainnya maksimal. Maka tidak aneh jika di ilmu pertanah itu banyak yang dapat C dan D atau yang E. Nah, saya harap itu tidak terjadi di kelas. Oke. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di kuliah saya yang lain, di jam saya yang lain, tema yang lain. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.